Assalamualaikum pemirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual seorang tokoh yang menemukan kedamaian dalam perbedaan agama, serta bagaimana ia membawa pesan perdamaian bagi umat manusia. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Martin John Moipopo, seorang uskup agung Lutheran yang dihormati di Tanzania, berdiri di depan mimbar megah, namun hati kecilnya mulai meragukan kata-kata yang ia ucapkan. Saat ia menyampaikan khotbah tentang kasih dan pengampunan, pikirannya melayang pada pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah ia utarakan kepada siapapun. Ia merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh ritme rutinitas keagamaannya, meskipun ia telah bertahun-tahun menjadi pemimpin rohani bagi ribuan orang. Jemaat di depannya mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi Martin tahu bahwa di balik tatapan mereka ada harapan yang ia sendiri tak mampu penuhi. Dalam diamnya, Martin bertanya-tanya apakah ia benar-benar memahami apa yang ia ajarkan, atau hanya mengulangi ajaran yang diwariskan kepadanya tanpa mendalami maknanya. Malam itu, setelah kebaktian selesai, ia kembali ke kantornya dan menatap salib yang tergantung di dinding dengan perasaan campur aduk. Ia mengingat masa mudanya, ketika ia pertama kali merasakan panggilan untuk menjadi pelayan Tuhan, dan bagaimana semangatnya perlahan terkikis oleh keraguan yang tumbuh seiring waktu. Sebuah bisikan dalam pikirannya mulai bertanya, apakah jalan yang ia tempuh selama ini benar-benar merupakan kebenaran mutlak. Martin mengambil sebuah Alkitab tua dari rak, tetapi tangannya gemetar saat ia membuka halaman-halamannya, seolah-olah ia tahu bahwa jawabannya tidak ada di sana. Di tengah keheningan malam, sebuah suara batin berkata, carilah jejak cahaya, dan kata-kata itu terus terngiang di pikirannya hingga ia tertidur. Dalam tidurnya, Martin bermimpi tentang sosok bercahaya yang melangkah mendekatinya di tengah padang pasir yang sunyi. Sosok itu tidak berkata apa-apa, tetapi tangannya menunjuk ke sebuah jalur yang diterangi cahaya keemasan, membawa rasa tenang yang tak dapat dijelaskan. Ketika ia terbangun, mimpi itu masih jelas di benaknya, membuatnya merenung lebih dalam tentang pesan yang tersirat. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu dengan menyibukkan diri dalam aktivitas gereja, tetapi bayangan cahaya itu terus menghantui pikirannya. Martin memutuskan untuk berbicara dengan kolega kepercayaannya, tetapi ia ragu bagaimana menjelaskan perasaan yang bahkan sulit ia pahami sendiri. Akhirnya, ia memilih untuk menulis pengalamannya dalam jurnal pribadi, berharap bahwa kata-kata yang ia tulis dapat membantunya menemukan kejelasan. Dalam jurnal itu, ia bertanya kepada dirinya sendiri, apakah mungkin Tuhan memanggilnya ke jalan yang berbeda dari yang ia jalani sekarang. Hari-hari berlalu, tetapi perasaan gelisah itu semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang mendesaknya untuk bertindak. Martin mulai mencari literatur teologis yang membahas hubungan antara Kristen dan agama lain, berharap dapat menemukan jawaban yang menenangkan hatinya. Di salah satu buku tua yang ia temukan di perpustakaan gereja, ia membaca sebuah kalimat yang tampaknya selaras dengan mimpinya, cahaya itu adalah kebenaran, dan kebenaran akan membebaskanmu. Di tengah kebaktian mingguan, Martin menyadari bahwa jemaatnya terlihat kurang terlibat, seperti ada jarak emosional antara pesan yang ia sampaikan dan respons mereka. Ia berusaha berbicara dengan beberapa jemaat setelah kebaktian, tetapi ia merasa jawaban mereka hanya formalitas tanpa kedalaman. Salah satu anggota jemaat, seorang wanita tua bernama Maria, mendekatinya dan dengan suara penuh kekhawatiran berkata, apakah Anda baik-baik saja? Uskup Anda terlihat tidak seperti biasanya. Kata-kata Maria mengguncang hati Martin, karena ia tahu bahwa kegelisahannya mulai terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Malam itu, Martin kembali merenungkan panggilan aneh yang ia rasakan, tetapi ia juga dihantui oleh rasa tanggung jawab terhadap jemaat yang telah mempercayainya. Di hari berikutnya, ia memutuskan untuk memimpin sebuah diskusi kecil bersama para pemimpin gereja lokal, tetapi pembicaraan mereka terhenti karena ketegangan yang tak terjelaskan. Beberapa di antara mereka mengungkapkan bahwa jemaat mulai mempertanyakan relevansi ajaran gereja di era modern ini, sebuah kritik yang semakin menambah beban Martin. Di saat yang sama, Martin mulai melihat paralel antara kebingungan jemaatnya dan pertanyaan-pertanyaan yang ia simpan selama bertahun-tahun. Ia merasa bahwa mungkin, jalan keluar dari kebingungan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang ia pimpin.
Dengan hati yang masih ragu-ragu, Martin berdoa dengan tulus, meminta petunjuk kepada Tuhan untuk membimbing langkahnya ke arah yang benar. Di sebuah sore yang sunyi, Martin memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan gereja yang selama ini ia abaikan, berharap dapat menemukan bahan bacaan yang bisa menjawab keresahan hatinya. Ia menyusuri rak demi rak yang dipenuhi buku-buku tua, banyak di antaranya tertutup debu karena jarang disentuh selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, perhatiannya tertuju pada sebuah buku berjudul Sejarah Awal Kristen dan Hubungannya dengan Tradisi Abrahamik. Buku itu tampak tua, dengan sampul kulit yang mulai terkelupas, tetapi ada sesuatu yang menarik hati Martin untuk membukanya. Saat membaca, ia menemukan pembahasan mendalam tentang interaksi Kristen awal dengan Islam, termasuk dialog antara tokoh-tokoh agama di abad ke-7. Dalam salah satu bab, ia menemukan kutipan yang menyebutkan Nabi Muhammad sebagai pembawa cahaya untuk anak-anak Abraham. Martin terkejut, karena kutipan ini jauh berbeda dari narasi yang selama ini ia ketahui tentang Islam dalam lingkup gerejanya. Ia mencatat halaman-halaman penting di buku itu dan merasa semakin terdorong untuk memahami hubungan antara ajarannya dengan Islam. Ketika ia hendak menaruh kembali buku itu, ia menemukan catatan tambahan di bagian belakang, yang ditulis dengan tinta pudar, tampaknya oleh seorang pendeta lama. Catatan itu berbunyi, kebenaran tidak pernah sepihak, carilah ia dengan hati yang terbuka, membuat Martin semakin yakin bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Dengan buku tua itu di tangan, Martin mencari seseorang yang dapat membantunya memahami isi dan konteksnya lebih dalam, hingga ia teringat pada Sheikh Ahmed Sheikh, seorang cendekia Muslim terkenal di kota tersebut. Setelah mengumpulkan keberanian, ia menghubungi Sheikh Ahmed dan meminta pertemuan untuk berdiskusi, meskipun ia tahu ini akan menjadi langkah yang kontroversial di lingkungannya. Mereka bertemu di sebuah ruang kecil di pusat studi Islam, dengan suasana yang sederhana namun penuh kehangatan. Martin membuka percakapan dengan mengungkapkan rasa penasarannya terhadap dokumen yang ia temukan, dan Sheikh Ahmed mendengarkan dengan penuh perhatian. Sheikh Ahmed menjelaskan bahwa sejarah Islam dan Kristen memiliki banyak persinggungan, terutama dalam hal keyakinan terhadap Tuhan Yang Esa. Ia juga mengutip ayat-ayat dari Al-Quran yang menyebutkan Nabi Isa, Yesus, dengan penghormatan besar, sesuatu yang membuat Martin terkejut sekaligus terkesan. Diskusi mereka berlangsung selama berjam-jam, membahas kesamaan nilai-nilai kemanusiaan dalam kedua agama, serta pentingnya saling memahami tanpa prasangka. Martin merasa bahwa diskusi ini seperti membuka pintu baru dalam pikirannya, memberikan perspektif yang selama ini tidak didapatkan dalam lingkungan gerejanya. Sebelum mereka berpisah, Sheikh Ahmed memberikan sebuah buku kecil tentang dasar-dasar Islam dan mengundangnya untuk berdiskusi lebih lanjut di masa mendatang. Martin meninggalkan tempat itu dengan hati yang sedikit lebih ringan, tetapi ia juga tahu bahwa pertemuan ini akan memicu pertanyaan besar dalam dirinya. Malam itu, Martin duduk di depan meja kerjanya dengan buku yang ia terima dari Sheikh Ahmed di satu sisi, dan Alkitab di sisi lain, merasa terjebak di antara dua dunia. Ia mencoba membaca Alkitab untuk menemukan kedamaian seperti biasanya, tetapi kata-kata di dalamnya terasa asing dan hampa. Di sisi lain, ia membuka buku kecil tentang Islam yang diberikan Sheikh Ahmed, dan ia merasa tertarik dengan kesederhanaan ajaran yang disampaikan di dalamnya. Sebuah pergulatan batin mulai menguasai dirinya, di mana ia merasa seolah-olah harus memilih antara kesetiaannya terhadap gereja dan pencarian kebenaran yang kini menjadi kebutuhan mendesak. Ia teringat akan jemaat yang bergantung padanya sebagai pemimpin spiritual, dan rasa bersalah mulai menghantui pikirannya. Namun, ia juga sadar bahwa mengabaikan panggilan hatinya sama saja dengan mengkhianati dirinya sendiri dan Tuhan yang ia sembah. Dalam keheningan malam, ia berdoa dengan penuh kerendahan hati, memohon petunjuk apakah jalan yang ia ambil ini benar atau justru sebuah kesalahan besar. Doanya terasa berbeda malam itu, ia merasa seperti berbicara langsung kepada Tuhan tanpa perantara, sesuatu yang memberikan rasa damai namun juga membingungkan. Ketika fajar menyingsing, Martin menyadari bahwa ia tidak bisa lagi berpura-pura, pencariannya harus terus berlanjut, meskipun jalan yang ia pilih penuh dengan ketidakpastian. Dengan hati yang berat, ia memutuskan bahwa ia harus mengunjungi Sheikh Ahmed lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang semakin mendalam dalam dirinya. Kebaktian besar yang diadakan di gereja pusat menjadi kesempatan bagi Martin untuk merenungkan pesan yang ingin disampaikan kepada jemaat yang semakin gelisah.
Ia memilih untuk menyanyikan sebuah lagu klasik rohani yang jarang ia gunakan sebelumnya, lagu yang penuh makna tetapi sering diabaikan oleh jemaat. Ketika ia mulai bernyanyi, suaranya yang dalam dan penuh emosi menggema di ruangan, menarik perhatian semua orang yang hadir. Lirik lagu itu berbicara tentang seorang pengembara yang mencari cahaya di tengah kegelapan, menggambarkan perjuangan spiritual yang selama ini ia simpan sendiri. Jemaat terhanyut dalam suasana yang syahdu, beberapa dari mereka bahkan mulai menangis karena merasakan kejujuran yang terpancar dari penampilan Martin. Martin sendiri merasa bahwa setiap nada dan kata yang ia nyanyikan adalah cerminan dari pergulatan batin yang dihadapi selama ini. Tanpa ia sadari, lagu itu menjadi pesan perpisahan terselubung, seolah-olah ia mempersiapkan jemaatnya untuk perjalanan yang akan ia tempuh. Setelah lagu selesai, Martin mengucapkan doa yang penuh pengharapan agar semua orang yang hadir menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Ketika kebaktian berakhir, seorang anak kecil mendekatinya dan berkata, "Lagu Anda seperti cahaya, Uskup." Kata-kata itu menghujam hati Martin dengan makna yang mendalam. Malam itu, ia tidur dengan hati yang berat, tetapi ia tahu bahwa ia telah meninggalkan pesan penting untuk jemaat yang ia kasihi. Dalam tidurnya, Martin kembali memasuki dunia mimpi, di mana ia berdiri di tengah padang pasir yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini suasananya lebih jelas. Sosok bercahaya itu muncul lagi, tetapi kali ini ia bergerak mendekat, tangannya menunjuk ke arah sebuah pulau yang dikelilingi oleh air biru yang berkilauan. Martin mendengar suara yang lembut namun tegas berkata, "Di sana kau akan menemukan kebenaran, carilah jejak cahaya di Zanzibar." Mimpi itu terasa begitu nyata sehingga Martin terbangun dengan napas terengah-engah, seolah-olah ia baru saja mengalami pengalaman fisik. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi pesan dari mimpi itu terus menguasai pikirannya, membuatnya merasa bahwa ia tidak boleh mengabaikannya. Martin membuka peta dunia dan mencari Zanzibar, pulau yang hanya ia ketahui secara samar dari pelajaran geografi semasa kecil. Ia menyadari bahwa pulau itu tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya, dan perasaan penasaran mulai bercampur dengan rasa takut. Malam itu, ia kembali berdoa dengan khusyuk, meminta petunjuk lebih lanjut dari Tuhan apakah langkah yang akan ia ambil ini benar adanya. Martin merasa bahwa mimpinya bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah panggilan yang harus ia jawab meskipun ia belum tahu apa yang akan ia temukan. Dengan hati yang berdebar, ia memutuskan bahwa ia harus pergi ke Zanzibar, meskipun ia harus mencari alasan yang dapat diterima oleh lingkungannya. Martin mengajukan permohonan kepada gereja untuk melakukan penelitian sejarah ke Zanzibar, dengan dalih ingin memperdalam pemahaman tentang misi Kristen awal di wilayah itu. Pihak gereja menyetujui permintaannya, meskipun beberapa koleganya menunjukkan rasa curiga terhadap motivasinya yang tiba-tiba. Sebelum berangkat, Martin mempersiapkan segala kebutuhan perjalanan, termasuk membawa buku-buku dan catatan yang ia rasa relevan dengan pencariannya. Perjalanan menuju Zanzibar dimulai dengan kapal kecil, dan selama perjalanan itu ia merenungkan keputusan besar yang telah ia ambil. Ketika ia tiba di pelabuhan Zanzibar, Martin disambut oleh pemandangan kota tua yang kaya akan sejarah, penuh dengan arsitektur yang mencerminkan perpaduan budaya. Ia langsung merasa bahwa tempat ini menyimpan rahasia besar yang selama ini ia cari, meskipun ia belum tahu di mana harus memulainya. Martin memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan lokal yang terkenal dengan koleksi manuskrip kunonya, berharap dapat menemukan petunjuk tentang jejak cahaya. Di perpustakaan, ia bertemu dengan seorang penjaga tua yang dengan ramah membantunya mencari dokumen-dokumen yang relevan. Ketika ia membuka salah satu manuskrip tua, Martin menemukan sebuah peta kuno yang menggambarkan jalur perdagangan dan interaksi antara komunitas Muslim dan Kristen di masa lalu. Martin merasa bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran, tetapi ia juga sadar bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar mungkin menantinya. Di perpustakaan tua Zanzibar, Martin terus menggali koleksi dokumen kuno yang tersimpan dalam peti kayu berdebu, mencari petunjuk yang sesuai dengan mimpinya. Ia menemukan sebuah manuskrip yang hampir rusak oleh waktu, dengan judul yang tertulis dalam tinta pudar, "Perdamaian di Jejak Cahaya." Ketika membaca manuskrip itu, ia terkejut menemukan catatan tentang hubungan harmonis antara komunitas Muslim dan Kristen di masa lalu, yang hidup berdampingan dengan saling menghormati. Manuskrip itu menyebutkan tokoh-tokoh dari kedua agama yang bekerja sama untuk menyebarkan nilai-nilai moral dan keadilan di wilayah Afrika Timur.
Namun, ada juga bagian yang menggambarkan bagaimana pihak-pihak tertentu mencoba menyembunyikan kisah ini untuk mempertahankan kekuasaan dan otoritas religius mereka. Martin merasa terguncang ketika menyadari bahwa dokumen ini, jika terungkap, dapat mengubah cara pandang dunia terhadap sejarah hubungan Islam dan Kristen. Ketika ia mencoba mencari lebih banyak informasi di perpustakaan, penjaga tua memperingatkannya bahwa dokumen ini dianggap kontroversial dan mungkin telah dilarang oleh pihak tertentu. Martin memutuskan untuk memotret halaman-halaman penting manuskrip itu, meskipun ia merasa bersalah karena melanggar aturan perpustakaan. Dalam diam, ia bertanya-tanya mengapa gereja yang ia layani tampaknya telah berkontribusi pada penghapusan sejarah ini dari pengetahuan umum. Dengan tangan gemetar, ia membawa hasil penemuannya kembali ke penginapannya, yakin bahwa ia telah menemukan potongan penting dari jejak cahaya. Saat menjelajahi lorong-lorong tua Zanzibar, Martin bertemu dengan seorang pria lanjut usia bernama Yusuf, yang tampaknya tertarik dengan kesungguhannya dalam meneliti sejarah. Yusuf, seorang sesepuh setempat, mengundang Martin ke rumahnya untuk berbicara lebih jauh tentang sejarah lokal dan kemungkinan kaitannya dengan penelitiannya. Di rumah Yusuf, Martin melihat foto-foto lama yang menggambarkan keluarga-keluarga dari berbagai latar belakang agama yang hidup damai di Zanzibar. Yusuf menceritakan bahwa salah satu leluhur Martin, seorang pelaut dari Eropa, pernah tinggal di Zanzibar dan memiliki hubungan erat dengan komunitas Muslim setempat. Martin mendengar dengan takjub saat Yusuf menjelaskan bahwa leluhurnya bahkan pernah belajar ajaran Islam dan menyimpan dokumen-dokumen penting tentang persatuan antar agama. Yusuf menunjukkan sebuah benda keluarga, sebuah kotak kecil yang berisi surat-surat tua yang sebagian besar tertulis dalam bahasa Arab dan Inggris. Martin terkejut menemukan namanya sendiri dalam salah satu dokumen itu, seolah-olah takdir telah membawanya ke tempat ini untuk mengungkap sejarah keluarganya. Ia menyadari bahwa penelitiannya bukan hanya tentang sejarah agama, tetapi juga tentang memahami siapa dirinya dan warisan keluarganya yang tersembunyi. Yusuf menyarankan agar Martin melanjutkan pencariannya, tetapi juga memperingatkan bahwa mengungkap fakta-fakta ini bisa memicu reaksi dari pihak-pihak yang ingin menyembunyikannya. Dengan hati yang penuh emosi, Martin merasa bahwa perjalanannya kini lebih dari sekadar panggilan spiritual, tetapi juga pencarian identitas dirinya. Kegiatan Martin di Zanzibar tidak luput dari perhatian, dan gereja tempat ia melayani mulai curiga terhadap tujuannya yang sebenarnya. Ia menerima surat dari Dewan Gereja yang mempertanyakan motifnya dan meminta laporan rinci tentang aktivitasnya selama berada di Zanzibar. Surat itu juga berisi peringatan keras, menyatakan bahwa ia harus segera menghentikan pencariannya jika tidak ingin menghadapi konsekuensi serius. Martin merasa tertekan, tetapi ia tahu bahwa menyerah sekarang berarti mengkhianati panggilan hati dan kebenaran yang mulai ia temukan. Ia mencoba menghubungi beberapa koleganya di gereja untuk mencari dukungan, tetapi kebanyakan dari mereka hanya memberikan respons yang dingin dan penuh keraguan. Bahkan seorang teman dekatnya menyarankan agar ia segera kembali dan melupakan semua yang telah ia pelajari untuk menyelamatkan karirnya. Namun, Martin merasa bahwa apa yang ia temukan terlalu penting untuk diabaikan, dan ia memutuskan untuk tetap berada di Zanzibar untuk menyelesaikan pencariannya. Dalam keheningan malam, ia merenungkan surat peringatan itu, bertanya-tanya apakah ia sedang membuat kesalahan besar atau justru berjalan di jalur yang benar. Ia mulai menulis sebuah surat balasan kepada gereja, tetapi ia kesulitan menemukan kata-kata yang tepat untuk menjelaskan apa yang ia rasakan. Di tengah dilema itu, Martin semakin yakin bahwa pencariannya untuk jejak cahaya adalah sesuatu yang harus ia lakukan, meskipun konsekuensinya akan sangat berat. Di penginapannya yang sederhana di Zanzibar, Martin memutuskan untuk kembali membaca Injil dengan perspektif baru setelah semua yang ia temukan. Saat membolak-balik halaman, ia menemukan beberapa ayat yang selama ini terasa biasa, tetapi kini memiliki makna yang lebih mendalam. Salah satu ayat itu berbicara tentang seorang utusan yang akan datang setelah Yesus, seorang yang akan membawa petunjuk dan kebenaran. Ia mulai membandingkan ayat-ayat itu dengan catatan dari manuskrip kuno yang ia temukan, menyadari bahwa banyak pesan yang selaras dengan nilai-nilai dalam Islam. Martin merasa seperti tabir di matanya mulai terangkat, memberikan pemahaman baru tentang pesan universal yang diajarkan dalam kitab suci. Dalam pencariannya, ia juga menemukan referensi tentang kasih sayang, keadilan, dan keesaan Tuhan yang menjadi inti dari kedua agama.
Ayat-ayat itu menguatkan keyakinannya bahwa kebenaran tidak dimonopoli oleh satu pihak, tetapi tersebar sebagai cahaya yang bisa ditemukan oleh siapa saja yang mencari. Di tengah keasyikannya, Martin mulai merasa takut bahwa pemahaman ini akan membuatnya terasing dari dunia yang selama ini ia kenal. Ia berdoa dengan hati yang galau, meminta petunjuk kepada Tuhan tentang apa yang harus ia lakukan dengan pengetahuan yang baru ia temukan. Ketika ia selesai berdoa, Martin merasa hatinya lebih tenang, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai dan kebenaran yang lebih besar sedang menantinya. Suatu malam yang tenang di penginapan, Martin dikejutkan oleh suara langkah kaki berat di luar pintunya, diikuti ketukan keras yang membuatnya waspada. Sekelompok pria tak dikenal menerobos masuk, menuntut manuskrip kuno yang ia temukan di perpustakaan. Martin mencoba melawan, tetapi jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka mulai mengobrak-abrik barang-barangnya untuk mencari dokumen tersebut. Dalam situasi yang kacau, Martin mendengar suara familiar, itu Sheikh Ahmed, yang datang bersama beberapa orang lainnya untuk menyelamatkannya. Sheikh Ahmed memimpin pertahanan singkat, memaksa para penyerang untuk melarikan diri setelah gagal menemukan apa yang mereka cari. Setelah situasi tenang, Sheikh Ahmed menjelaskan bahwa ada pihak-pihak yang tidak ingin rahasia dalam manuskrip itu terungkap. Martin merasa bersyukur sekaligus khawatir, menyadari bahwa penemuannya membawa risiko yang lebih besar daripada yang ia duga. Sheikh Ahmed menyarankan agar Martin meninggalkan Zanzibar segera untuk menghindari serangan berikutnya, dan ia menawarkan tempat perlindungan sementara di Tanzania. Dengan hati yang berat, Martin setuju untuk pergi, meskipun ia tahu bahwa perjalanannya akan semakin berbahaya. Sebelum berangkat, ia berterima kasih kepada Sheikh Ahmed atas bantuannya, merasa bahwa sosok ini adalah pelindung yang dikirim oleh Tuhan untuk membimbingnya. Martin dan Sheikh Ahmed meninggalkan Zanzibar dengan kapal kecil, membawa manuskrip dan dokumen-dokumen penting yang berhasil mereka selamatkan. Perjalanan melintasi lautan terasa tegang, dengan Martin terus memandang ke belakang, khawatir mereka sedang diikuti. Setibanya di daratan Tanzania, mereka harus menempuh perjalanan darat yang panjang dan berliku untuk mencapai tempat perlindungan yang dirahasiakan. Dalam perjalanan itu, mereka dihadang oleh orang-orang bersenjata yang tampaknya telah diberi informasi tentang keberadaan mereka. Sheikh Ahmed menunjukkan ketenangan yang luar biasa, berbicara dengan para penyerang dan menawarkan sesuatu yang membuat mereka mundur tanpa konflik. Martin terkesan dengan kebijaksanaan dan keberanian Sheikh Ahmed, tetapi ia juga mulai memahami betapa berbahayanya situasi mereka. Selama perjalanan, Sheikh Ahmed menceritakan lebih banyak tentang sejarah manuskrip itu dan mengapa dokumen tersebut dianggap ancaman oleh pihak-pihak tertentu. Martin mulai merasa bahwa pencarian ini tidak hanya tentang kebenaran spiritual, tetapi juga tentang melawan ketidakadilan dan penindasan terhadap sejarah. Ketika mereka akhirnya mencapai tempat perlindungan, sebuah desa kecil yang damai di pedalaman Tanzania, Martin merasa lega tetapi tetap waspada. Ia tahu bahwa tantangan belum berakhir, tetapi ia bertekad untuk melanjutkan pencariannya, dengan Sheikh Ahmed sebagai sekutu yang setia di sisinya. Dalam keheningan malam di desa kecil Tanzania, Martin mengatur pertemuan rahasia dengan beberapa cendekiawan yang dikenal oleh Sheikh Ahmed. Mereka berkumpul di sebuah ruangan sederhana yang diterangi lampu minyak, dengan suasana penuh kehati-hatian dan rasa ingin tahu. Martin membuka percakapan dengan menunjukkan manuskrip kuno yang ia temukan, menjelaskan konteks dan isinya kepada para peserta. Para cendekiawan terkesima, terutama ketika mereka membaca bagian-bagian yang mengungkap hubungan erat antara Islam dan Kristen di masa lalu. Sheikh Ahmed memimpin diskusi, menjelaskan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam manuskrip itu dapat menjadi jembatan untuk memahami persamaan kedua agama. Salah satu cendekiawan mengungkapkan bahwa dokumen serupa pernah ditemukan sebelumnya, tetapi selalu berhasil disembunyikan oleh kekuatan tertentu. Martin merasa semakin yakin bahwa misinya bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang membuka jalan baru untuk dialog antaragama. Pertemuan itu berlangsung hingga larut malam, dengan diskusi yang penuh semangat dan harapan akan masa depan yang lebih harmonis. Di akhir pertemuan, mereka sepakat untuk menyusun rencana menyebarkan pesan manuskrip itu dengan cara yang bijak dan berhati-hati. Ketika mereka berpencar, Martin merasa bahwa ia telah menemukan sekutu yang tidak hanya berbagi keyakinannya, tetapi juga komitmen terhadap kebenaran. Kembali ke tempat perlindungannya, Martin mulai merenungkan konsekuensi dari apa yang telah ia pelajari dan keputusan yang harus ia ambil.
Ia merasa terombang-ambing antara dua dunia, gereja yang telah menjadi hidupnya dan suara hati yang memanggilnya menuju sesuatu yang baru. Martin membaca ulang manuskrip kuno dan kitab suci yang telah ia pelajari, mencari tanda-tanda atau petunjuk yang dapat membantunya membuat keputusan. Ia berbicara dengan Sheikh Ahmed, yang menyarankan agar ia mendengarkan hati nuraninya dan tidak takut menghadapi kenyataan, apapun risikonya. Dalam doa panjangnya, Martin memohon bimbingan Tuhan, dengan hati yang gelisah tetapi penuh harapan akan jawaban. Gereja tempat ia melayani mengirim surat terakhir, mengancam akan mencabut hak-haknya jika ia tidak segera kembali dan menjelaskan tindakannya. Martin merasakan tekanan yang begitu besar, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mengingkari apa yang telah ia temukan. Dengan hati yang berat, ia mulai menulis surat pengunduran dirinya dari gereja, meskipun ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Sheikh Ahmad menyaksikan perjuangan Martin dengan penuh empati, memberikan dukungan moral yang tak tergantikan di saat-saat sulit itu. Ketika surat itu selesai, Martin merasa beban yang selama ini menguasai hatinya perlahan terangkat, meskipun jalan di depannya masih penuh ketidakpastian. Setelah kembali ke negaranya untuk terakhir kalinya, Martin diundang untuk menyampaikan khotbah dalam kebaktian besar di gereja tempat ia melayani. Ia berdiri di atas mimbar dengan hati yang berdebar, menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyampaikan pesan kepada jemaat yang ia cintai. Dalam khotbahnya, Martin berbicara tentang pentingnya persatuan, cinta kasih, dan pencarian kebenaran di tengah perbedaan. Ia mengutip ayat-ayat yang menunjukkan keindahan saling menghormati antaragama, tanpa secara eksplisit menyatakan peralihannya. Jemaat mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun beberapa orang mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam pesan Martin kali ini. Martin merasakan kehangatan dan rasa hormat dari jemaat, tetapi ia tahu bahwa ini adalah momen perpisahannya dengan mereka. Ia menyelesaikan khotbahnya dengan sebuah doa, memohon agar semua yang hadir dapat menemukan kedamaian dalam hati mereka masing-masing. Setelah kebaktian selesai, beberapa orang mendekatinya dengan air mata, berterima kasih atas semua yang telah ia ajarkan selama bertahun-tahun. Namun, Martin juga melihat tatapan curiga dari beberapa rekan sejawatnya, yang mungkin mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Saat ia meninggalkan gereja untuk terakhir kalinya, Martin merasa lega, meskipun ia tahu bahwa jalan yang akan ia tempuh selanjutnya penuh dengan tantangan dan ujian baru. Setelah kebaktian perpisahan, Martin merasa hatinya semakin tenang, meskipun ia tahu ia sedang meninggalkan dunia yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Bersama Sheikh Ahmed, ia berjalan ke sebuah masjid kecil yang tersembunyi di balik deretan rumah-rumah tua di pinggiran kota, tempat yang terasa penuh kedamaian. Di dalam masjid, suasana hening menyelimuti, hanya terdengar suara-suara lembut doa dari jamaah yang sedang melaksanakan sholat. Sheikh Ahmad memberikan Martin sedikit penjelasan tentang makna syahadat, kalimat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan hati yang penuh kedamaian dan keyakinan, Martin mengucapkan dua kalimat syahadat untuk pertama kalinya, merasakan seolah-olah beban hidupnya yang berat terangkat. Saat ia mengucapkan kalimat tersebut, Martin merasakan cahaya yang luar biasa menyinari hatinya, sesuatu yang telah ia cari selama bertahun-tahun namun baru ia temukan sekarang. Dalam keheningan itu, ia menyadari bahwa perjalanan spiritualnya kini telah mencapai titik yang tak terbayangkan sebelumnya, ia telah menemukan kedamaian sejati. Sheikh Ahmad memeluknya dengan penuh kasih sayang, memberinya nama baru, Al-Hajj Abu Bakar John Moy Popo, sebagai simbol transformasi dan perjalanan baru dalam hidupnya. Martin, kini Al-Hajj Abu Bakar, merasa seperti dilahirkan kembali, tetapi kali ini dengan keyakinan yang lebih kuat dan rasa percaya diri yang baru. Ketika keluar dari masjid, ia melihat dunia dengan cara yang berbeda, lebih penuh harapan dan keyakinan, dengan perjalanan panjang yang masih menantinya. Seiring waktu, Al-Hajj Abu Bakar mulai mempelajari Islam lebih mendalam, menggali lebih banyak tentang Al-Quran, hadis, dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Setiap kali ia membaca Al-Quran, ia merasa semakin dekat dengan Tuhan, seolah-olah setiap ayat berbicara langsung kepadanya. Dalam proses belajar ini, ia menemukan bahwa Islam tidak hanya menawarkan kedamaian spiritual, tetapi juga pandangan yang lebih luas tentang keadilan sosial dan kasih sayang. Abu Bakar merasa terhubung dengan nilai-nilai tersebut, karena selama ini ia mencari sesuatu yang bisa memberikan arah yang lebih jelas dalam hidupnya.
Ia juga mulai menghadiri majelis taklim dan berdiskusi dengan para ulama, yang memperkaya pemahamannya tentang agama ini dan mengajarinya untuk hidup dengan lebih baik. Setiap hari, Abu Bakar merasakan perubahannya, dari seseorang yang dulu dipenuhi keraguan menjadi seorang yang lebih mantap dalam langkahnya. Terkadang, ia merindukan kehidupan lamanya, tetapi ia tahu bahwa keputusan untuk memeluk Islam adalah keputusan yang memberi kedamaian yang selama ini ia dambakan. Abu Bakar mulai berbagi pemahamannya dengan orang-orang sekitar, meskipun ia tahu bahwa tidak semua orang dapat menerima perubahan ini dengan lapang dada. Ia merasa dihargai oleh komunitas Muslim yang telah menerima dirinya dengan penuh kasih, tetapi juga sadar bahwa ada tantangan yang datang bersama identitas barunya. Meskipun tantangan itu berat, Abu Bakar merasa yakin bahwa perjalanan spiritualnya menuju kebenaran telah dimulai, dan ia siap untuk terus melangkah lebih jauh. Berita tentang perubahan keyakinan Abu Bakar menyebar cepat ke seluruh kota, dan gereja tempat ia pernah melayani mulai merasakan dampaknya. Pihak gereja merasa terancam dengan keputusan Abu Bakar dan berusaha mendiskreditkannya di mata jemaat dan masyarakat luas. Mereka mulai menyebarkan rumor-rumor bahwa Abu Bakar telah kehilangan akal sehatnya dan menderita kegilaan karena memeluk Islam. Rumor itu mulai mencemari reputasinya, dan beberapa orang yang dulu mengagumi karyanya di gereja kini mulai menjauh. Meskipun merasa sakit hati, Abu Bakar tidak membalas dengan kebencian. Ia tahu bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus ia hadapi dengan sabar. Setiap kali ada tuduhan yang dilontarkan, ia menjawab dengan ketenangan, menjelaskan peralihannya sebagai keputusan spiritual yang dipandu oleh pencarian kebenaran. Namun, tekanan semakin besar, dan beberapa orang mulai mengirim surat ancaman kepada Abu Bakar, memintanya untuk kembali ke gereja atau menghadapi konsekuensi yang lebih serius. Sheikh Ahmad memberi nasihat yang bijak, mengatakan bahwa ujian semacam ini adalah bagian dari takdir, dan Abu Bakar harus terus berjalan dengan penuh kesabaran dan iman. Abu Bakar merasa bahwa tantangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang, meskipun harus menghadapi banyak rintangan. Dalam hatinya, ia berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk terus berjalan di jalan ini, yakin bahwa setiap langkahnya mendekatkannya pada tujuan yang lebih besar, kedamaian sejati. Setelah melewati banyak ujian, Al-Hajj Abu Bakar menerima undangan untuk menghadiri sebuah dialog antaragama yang diselenggarakan oleh Organisasi Perdamaian Internasional. Acara tersebut mempertemukan tokoh-tokoh penting dari berbagai agama, termasuk Kristen dan Islam, untuk berdiskusi tentang persatuan, perdamaian, dan saling pengertian antar umat beragama. Saat tiba di tempat acara, Abu Bakar merasa gugup, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar untuk berbagi perjalanan spiritualnya dengan dunia. Ketika giliran berbicara tiba, ia berdiri dengan tenang dan menceritakan pengalaman spiritualnya, bagaimana ia menemui kedamaian melalui pencariannya yang panjang, yang akhirnya membawanya kepada Islam. Abu Bakar berbicara dengan penuh keyakinan bahwa agama bukanlah sumber perpecahan, tetapi alat untuk menemukan jalan menuju Tuhan yang lebih baik dan lebih damai. Ia mengutip ayat-ayat dari Al-Quran dan Injil yang mengajarkan kasih sayang dan kedamaian, menjelaskan bahwa kedua agama ini memiliki banyak kesamaan dalam pesan-pesan moral mereka. Audiens mendengarkan dengan penuh perhatian, terkesan oleh kejujuran dan kedalaman pemahaman yang Abu Bakar sampaikan. Ketika dialog berakhir, banyak peserta yang mengajaknya untuk berdiskusi lebih lanjut, membahas bagaimana mereka bisa bekerja bersama untuk membangun jembatan antaragama. Abu Bakar merasa diberkahi dengan kesempatan ini, tetapi ia juga tahu bahwa perjuangannya untuk menciptakan perdamaian baru saja dimulai. Dengan hati yang penuh harapan, Abu Bakar meninggalkan acara itu, bertekad untuk terus mengedepankan dialog dan kerja sama antar agama di sisa hidupnya. Meskipun Abu Bakar telah menemukan kedamaian dalam hidupnya, tidak semua orang senang dengan perubahan yang ia alami. Kelompok ekstremis yang merasa terganggu dengan transformasinya mulai mengintainya, merasa bahwa keyakinan baru Abu Bakar adalah ancaman terhadap kepercayaan mereka. Suatu malam, saat Abu Bakar sedang berjalan pulang dari sebuah pertemuan, sekelompok orang tiba-tiba menyerangnya dengan kekerasan fisik. Mereka berteriak untuk menghukum Abu Bakar karena menghina agama mereka dan mencoba memaksanya untuk menyesali pilihannya. Abu Bakar merasa sakit dan terkejut, namun ia tidak membalas dengan kekerasan, ia berdoa dalam hatinya, meminta perlindungan Tuhan.
Tiba-tiba, beberapa orang dari komunitas Muslim yang sudah mengenal Abu Bakar datang untuk menyelamatkannya, mengusir para penyerang dan membawa Abu Bakar ke tempat yang lebih aman. Dalam ketenangan setelah serangan itu, Abu Bakar merasa bahwa ujian hidupnya tidak akan pernah berhenti, tetapi ia semakin yakin bahwa perjuangan ini adalah bagian dari takdirnya. Kelompok ekstremis tersebut tidak puas hanya dengan serangan fisik. Mereka terus-menerus mengancam dan mencoba merusak reputasi Abu Bakar di mata masyarakat. Namun, Abu Bakar tetap sabar dan tidak menyerah pada ancaman atau kebencian. Ia tahu bahwa untuk menyebarkan pesan perdamaian, ia harus tetap teguh dalam keyakinannya. Meski rasa takut dan ancaman datang dari masa lalu, Abu Bakar bertekad untuk terus maju, dengan keyakinan bahwa kedamaian yang ia bawa akan lebih kuat daripada kebencian yang menyerangnya. Dalam refleksi mendalam, Abu Bakar akhirnya menyadari bahwa jejak cahaya yang selama ini ia cari bukan hanya tentang menemukan agama yang benar, tetapi tentang menjadi pembawa kedamaian. Ia merenung tentang pesan-pesan yang ada dalam manuskrip kuno yang ia temukan, yang kini ia pahami lebih dalam sebagai panggilan untuk memperjuangkan perdamaian antara umat beragama. Abu Bakar mengingat kembali mimpinya yang pertama, yang membimbingnya menuju cahaya, dan ia merasa bahwa panggilan itu kini lebih jelas dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa kehidupan yang telah ia jalani adalah bagian dari perjalanan panjang untuk membuka hati dan pikiran orang lain, untuk mengatasi perpecahan yang selama ini ada. Dalam beberapa diskusi dengan para ulama dan cendekiawan, Abu Bakar menemukan bahwa jejak cahaya adalah simbol dari usaha terus-menerus untuk menjaga persatuan dan perdamaian, tanpa memandang perbedaan agama. Ia mulai bekerja lebih intensif dengan komunitas lintas agama untuk menyelenggarakan acara dialog dan kegiatan sosial yang bertujuan mempererat hubungan antara umat Kristen, Muslim, dan agama lainnya. Abu Bakar merasa lebih diberdayakan dengan setiap langkah yang diambilnya, mengetahui bahwa ia bukan hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga membawa banyak orang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya toleransi. Ia menceritakan kepada orang-orang bahwa jejak cahaya adalah simbol harapan yang akan menerangi jalan menuju kedamaian jika kita mau mencarinya bersama. Dengan setiap pertemuan, Abu Bakar semakin yakin bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil akan membawa dampak yang lebih besar bagi dunia yang penuh dengan konflik ini. Ia berdiri di tengah masyarakat dengan penuh keyakinan, merasa bahwa ia kini adalah bagian dari suatu gerakan global yang lebih besar untuk menyebarkan pesan persatuan dan perdamaian antar umat beragama. Seiring bertambahnya usia, Al-Hajj Abu Bakar terus mengabdikan dirinya untuk perjuangan perdamaian antar agama, berkeliling dunia untuk menyebarkan pesan persatuan. Ia mendirikan berbagai organisasi yang bekerja untuk mengedukasi umat beragama tentang pentingnya toleransi dan saling pengertian. Abu Bakar seringkali mengadakan pertemuan antar agama, di mana ia mendorong para pemimpin agama untuk saling mendengarkan dan memahami satu sama lain. Ia menulis buku yang berisi perjalanan spiritualnya, pengalaman dialog antar agama, dan bagaimana kedamaian dapat dicapai jika umat manusia mau membuka hati mereka. Abu Bakar merasa bahwa hidupnya telah menemukan tujuan sejati, yakni menjadi jembatan yang menghubungkan umat beragama dan membawa kedamaian ke dunia yang penuh dengan konflik. Orang-orang yang pernah mendengar kisahnya merasa terinspirasi untuk mengikuti jejaknya, berusaha menciptakan dunia yang lebih harmonis tanpa memandang perbedaan agama. Abu Bakar tidak hanya berbicara tentang perdamaian, tetapi ia juga mencontohkannya dengan tindakan nyata, memberikan sumbangan untuk pembangunan sekolah-sekolah dan rumah sakit di daerah yang membutuhkan. Pada hari-hari terakhir hidupnya, Abu Bakar merasa puas karena ia tahu bahwa perjalanan panjang yang ia mulai telah menghasilkan perubahan positif yang nyata. Meskipun dunia masih menghadapi banyak tantangan, Abu Bakar percaya bahwa warisan yang ia tinggalkan akan terus hidup dalam hati orang-orang yang telah ia sentuh. Ketika akhirnya ia meninggal, komunitas internasional mengenang Al-Hajj Abu Bakar sebagai simbol perdamaian dan sebagai pelopor dalam perjuangan untuk membangun dunia yang lebih baik.